Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahagia TV, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Happy bareng Bahagia TV. Perkenalkan, nama saya Putra dan biasa dipanggil Ambon, dan itulah ciri khasku. Nah, kali ini aku berkesempatan menjadi host nih. Kebetulan sekarang bersama Kak Syau dari Universitas Erlangga di jurusan Ekonomi. Nah, Kak, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, alangkah baiknya Kakak memperkenalkan diri dulu. Oke, halo, salam kenal Putra. Halo Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fania Syaukina. Mungkin biar kita lebih akrab ya, Iya, Kak. panggil aku dengan nama Syau aja. Kebetulan aku dari program studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah aku baik sih. Tadi aku pagi habis beraktivitas di daerah sini dan aku sangat-sangat seneng di sini karena banyak makan makanan enak juga ya. Jadi aku Banyak sih Kak, kayak gitu. Aku tadi pagi makan pecel juga. Pecel itu makanan favorit saya Kak. Sama-sama, aku juga suka banget. Nah, bagaimana sih Kak melihat perkembangan Indonesia saat ini dan apa saja tantangan yang harus dihadapi? Oke, untuk melihat perkembangan ekonomi Indonesia saat ini ya, sebenarnya relatif stabil, bisa dibilang stabil ya. Dalam artian untuk gap antara yang di kota metropolitan, which is itu di Jakarta dan juga mungkin Surabaya juga bisa udah termasuk dibilang kota metropolitan ya, karena udah padat penduduk banget, udah sangat-sangat macet kalau misal di jalan. Banyak banget itu Kak. Iya benar-benar. Kalau misal dengan yang di kabupaten mungkin gapnya nggak yang begitu jauh, dalam artian kita masih bisa berkomunikasi antara dengan yang di kota dan juga yang di kabupaten begitu ya. Jadi nggak yang terlalu jauh signifikan perbedaannya. Dalam artian kita masih bisa chattingan di WhatsApp, terus habis itu Telepon mutual, juga bisa. iya benar, masih bisa video call kan, Iya. kalau misal LDRan gitu ya. Terus kita juga masih bisa mutualan di Instagram, main TikTok bareng, Nah, nyalain gitu juga. api mungkin, strik ya. Iya, strik Kak. Iya, jadi kayak sebenarnya untuk ketimpangan dari kota metropolitan dan juga kabupaten itu sebenarnya nggak yang terlalu jauh signifikan beda. Cuman mungkin kalau misal kita bandingkan lagi antara kota metropolitan dengan juga daerah-daerah yang mungkin mohon maaf 3T tertinggal, itu mungkin masih sedikit jauh gitu ya. Mungkin ada beberapa juga dipengaruhi oleh peraturan-peraturan budaya yang mungkin kayak di suku Baduy tidak boleh, kalau misal Baduy dalam kan nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada HP juga kan. Jadi mungkin masa kalau nggak ada listrik gitu Kak? kayaknya kalau misal nggak ada listrik juga nggak tahu ya, aku Iya. masih belum explore lagi, tapi kayaknya kalau misal HP untuk di Baduy dalam masih belum ada seperti itu. Setahu aku kemarin research terakhir seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa faktor-faktor yang dimana tidak meratanya kestabilan ini adalah juga dipengaruhi oleh beberapa unsur yang mungkin harus kita kaji ulang seperti itu, dan juga kita harus mengadakan pendekatan lebih lagi, kita harus kaji lagi seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa hambatan yang membuat kenapa masih belum stabil secara benar-benar merata gitu ya. Sebenarnya itu dipengaruhi juga oleh yang pertama ketimpangan. Ketimpangan itu baik dalam ketimpangan sosial, maksud aku kayak strata sosial seperti itu. Tapi aku rasa sendiri sebagai mahasiswa ya, aku merasa sebenarnya ketimpangan atau gap antara sosial yang strata atas dengan yang strata bawah itu mungkin aku bisa bilang ketimpangannya nggak begitu jauh. Dalam artian kita masih bisa saling menghargai gitu. Gitu. Terus setelah itu selain ketimpangan juga ada kualitas sumber daya manusianya. Jadi mungkin karena pendidikan ini masih belum merata ya, aku ngerasa masih ada beberapa sekolah mungkin yang di kota sangat-sangat baik edukasinya, mulai dari kualitas gurunya, terus itu kualitas ekstrakurikuler dan pendukung lainnya. Tapi ada beberapa sekolah-sekolah yang mungkin masih belum merata pendidikannya seperti itu. Karena kan terkadang metode pembelajaran kita itu mempengaruhi gimana caranya kita bisa memahami materi tersebut gitu kan ya. Iya Kak. Terus setelah itu juga ada faktor dari ketidakpastian global, karena teman-teman kalau misal Putra tahu
ekonomi Indonesia itu bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalam Indonesia sendiri, jadi juga dipengaruhi oleh sumber daya dari luar gitu. negeri juga, ya misal dari naik turunnya harga dolar seperti itu, kan kemarin juga baru naik kan, harga dolar dari 16.000 sekian jadi mendekati sangat-sangat close ke 17.000, itu kan cukup mempengaruhi harga pangan di Indonesia juga kan, seperti itu. Nah, dan apa sih peran universitas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi? Oke, jadi untuk peran universitas ini sendiri sebenarnya di bidang ekonomi itu cukup luas ya, cukup efisien juga menurut aku. Yang pertama itu mungkin dari meningkatkan kualitas belajar kita juga, pemahaman kita, karena ketika kita di universitas, ini dari pengalaman aku sendiri juga sebagai mahasiswa sebenarnya untuk ketika kita berkuliah biasa itu kita akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia sekarang, baik itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di luar negeri juga kita dihadapkan dengan kasus-kasus. Kalau misal aku, karena aku mungkin program studi ekonomi ya, jadi aku akan dihadapkan dengan kasus-kasus ekonomi yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri begitu. Jadi secara nggak langsung kita bisa belajar dari kasus-kasus tersebut. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ekonomi Indonesia itu masih ada beberapa yang kurang merata, dan apa aja yang mempengaruhi satu faktor sehingga faktor-faktor itu bisa mempengaruhi faktor yang lain, seperti itu. Jadi peran universitas itu cukup krusial ya sebenarnya juga untuk meningkatkan sumber daya manusia juga, karena ketika di kuliahan juga kita secara nggak langsung dituntut untuk mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Critical thinking kita itu sangat-sangat diasah di situ, seperti itu. Terus juga mulai dari KKN, contohnya aku sekarang lagi KKN di Lamongan, aku juga bisa belajar kira-kira kenapa ya di Lamongan itu mungkin masih belum sama banget dengan yang di Surabaya. Mungkin kalau misal di Lamongan SMA-nya hanya beberapa untuk SMA negerinya, sedangkan kalau misal di Surabaya itu sampai 22 kan SMA negerinya. Kenapa ada perbedaan yang begitu jauh, seperti itu. Udah semester berapa Kak sekarang? Alhamdulillah aku sekarang semester 5. Jadi ini adalah tahun ketiga aku untuk berkuliah di Universitas Airlangga. Nah, selanjutnya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal? Oke, untuk strategi yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi lokal ini dengan cara kita bisa mungkin meningkatkan UMKM ya. UMKM, iya, karena kalau misal Putra tahu, UMKM itu merupakan salah satu faktor yang mendukung kenapa ekonomi Indonesia itu akan selalu meningkat gitu. Karena ketika kita belajar, manusia di Indonesia itu pola konsumsinya cukup tinggi. Kalau misal kita bandingkan dengan negara-negara seperti negara Jepang, itu konsumsinya sangat-sangat rendah. Dalam artian mereka sangat-sangat hemat lah, dalam artian seperti itu. Sedangkan kalau misal di Indonesia banyak kan jajanan-jajanan yang bikin kadang kita ngiler, kita pengen jajan, kita kalap gitu kan ya. Mungkin suatu saat kita kalap seperti itu. Nah, dari jajanan kita sehari-hari ini sebenarnya itu mendukung bagaimana orang-orang bisa mendapatkan sumber pemasukan baru seperti itu. Jadi misal Putra jualan bakso nih. Jualan juga Kak di rumah saya. Oh iya, beneran? Jualan kayak jajan-jajanan, kebutuhan-kebutuhan. Nah, kayak gitu Bener-bener. Itu paling enggak setiap hari ada yang beli kan? Iya ada. Nah, tetangga nih Kak. ya benar, hal-hal seperti itulah yang mungkin meningkatkan ekonomi Indonesia, karena secara nggak langsung itu bisa mulai dari strata mikro ya, itu bisa terus meningkatkan ekonomi. Dalam artian terus dapat pemasukan lah seperti itu. Dalam artian kayak jumlah pengangguran jadi berkurang kan. Karena sekarang juga kalau misal kita jualan kan gak yang terlalu susah kan. Karena kita juga kalau misal nggak ada modal kita bisa minta permodalan ke mungkin lembaga-lembaga yang menyediakan. Misal Basnas, terus kita juga bisa mengajukan dana ke bank, itu juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya
apa sih Kak dampak kebijakan ekonomi pemerintah terhadap masyarakat terutama di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan? Oke, untuk kebijakan ekonomi pemerintah ya, itu Iya, sebenarnya dampaknya itu ada di penciptaan lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan. Misal ini, Putra sekarang dapat MBG kan? Iya, Nah, dapat. MBG itu diambilnya dari catering-catering yang mungkin ada di sekitaran warga sini, kayak gitu. Iya, Kak. Jadi secara nggak langsung yang mungkin dulu catering sepi ya, bingung mau ngejual makanannya kemana gitu. Karena kan dulu sempat drop ya ekonomi di tahun 2020 karena pandemi juga gitu. Nah, ketika sekarang ada program MBG ini itu bisa meningkatkan apa ya? Kebutuhan gitu Pak. Iya, kebutuhannya teman-teman dari yang buka catering juga gitu. Iya. Jadi membuka lapangan kerja baru gitu. Mungkin yang awalnya yang catering gak ada pemasukan sama sekali karena gak ada yang order, sekarang jadi membludak orderannya karena kan kita harus melengkapi mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA juga untuk kebutuhan-kebutuhan MBG ini kayak gitu. Jadi secara nggak langsung pemerintah itu juga membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. Ya tergantung bagaimana masyarakat itu bisa mengambil change juga alias mengambil kesempatan gitu, karena kalau misal pemerintah juga sudah membuka lapangan kerja banyak ya melalui platform-platform, tapi kalau misal masyarakat sendiri nggak mau mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan akses tersebut, maka juga percuma aja Iya, percuma pemerintah banget sih, Kak. untuk mengadakan program-program tersebut kan. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih Kak melihat peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi? Oke, sebenarnya untuk teknologi ini kita udah mulai ada, bukan mulai lagi ya, kita udah lama di era modern yang dimana semuanya serba digital, mulai Serba dari, gadget. benar, mulai dari sehari-hari kita mungkin lihat TV, terus itu juga scrolling Instagram dan juga TikTok. Itu juga Chatting-chattingan kayak gitu juga. benar, kayak kita tadi juga Iya, chattingan iya, Kak. untuk kesini ya. Itu juga salah satu langkah dari digitalisasi alias itu kita juga menggunakan teknologi. Nah sebenarnya teknologi ini adalah untuk mempermudah manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu. Misal dulu untuk kita berkomunikasi pada zaman dahulu itu sangat susah. Susah banget. Kita harus ribet banget ya, kita harus datang ke pos, kirim-kirim Kirim pesan surat. barang. Benar, jadi kayak terlalu ribet pada masa itu. Nah sekarang dipermudah dengan adanya SMS. Waktu itu masih SMS dulu, terus habis itu mungkin BBM, terus habis itu kita berpindah ke Line, terus kita sekarang berpindah ke WhatsApp. Jadi semuanya serba dipermudah kayak gitu. Terus juga sebenarnya kalau misal di teknologi pangan, bukan hanya di teknologi ini ya digital yang HP gitu, tapi kalau misal di teknologi digital kayak pangan gitu-gitu kita juga sekarang udah maju banget. Dalam artian dulu mungkin kalau misal milah padi dari Dari kerbau. iya, itu kan Dulu. manual ya. Iya. Sekarang udah ada Sekarang mesin-mesin yang canggih traktor yang gitu, Kak. benar, itu juga mengefisiensi waktu kita loh. Dalam artian dulu kalau misal terlalu ribet kan pasti makan waktu yang cukup banyak ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi mungkin kita hanya bisa mengerjakan cuman sekitar 30 menit, 1 jam. Itu sangat-sangat memangkas waktu. Jadi sisa waktu kita bisa gunakan untuk hal-hal lain yang mungkin lebih produktif lagi gitu. Nah, sebelum menutup acara kali ini, apa pesan dan kesan Kakak untuk para siswa yang ingin masuk ke universitas di jurusan ekonomi? Kesan dan pesan ya? Ya. Kesan dan pesan aku, gini teman-teman, untuk kita sampai ke negeri Cina gitu kan, dulu ada peribahasanya kayak gitu ya. Itu bukan serta-merta kita hanya duduk di bangku belajar tanpa kita mencari tahu keadaan aslinya itu seperti apa. Jadi ketika kita mempelajari teori, bagaimana caranya kita juga belajar kenyataannya itu seperti apa, biar kita tuh juga tahu. Nah, caranya kita bisa belajar itu semua di mana? Sebenarnya bukan hanya berpatokan pada kuliah di universitas yang ternama, tapi kita juga bisa belajar dari mana saja. Tapi ketika kita bisa berada di suatu lingkup yang pertemanannya mungkin sangat-sangat mendukung kita untuk bisa grow and glow up, bukan hanya bertumbuh, tapi kita juga bisa berkembang di sana.
itu kita membutuhkan dorongan dari lingkungan sekitar kita. Nah, aku merasa sebenarnya kita kuliah dimanapun itu kita bebas, tapi bagaimana cara kita bisa mendapatkan relasi yang kita mau, relasi yang mungkin bermanfaat untuk kita. Karena sebenarnya kuliah itu yang dicari bukan hanya materi-materi yang ada di perkuliahan aja, tapi juga dari relasinya. Mungkin kalau misal aku berkuliah atau mungkin aku tidak berkuliah lah, ibaratnya kayak gitu. Aku stop di masa SMA aku, mungkin aku gak bakal ketemu teman-teman aku sekarang yang mungkin lebih memotivasi aku untuk di dunia karirku nanti. Aku gak bisa ketemu sama teman-teman aku yang mungkin dari luar Jawa, yang dari Kalimantan, terus yang dari Sumatera. Nah, itu semua kan aku bisa ketemunya di kampus aku gitu. Mungkin kalau misal di kampus-kampus lain bisa, tapi apakah aku akan bertemu dengan orang-orang yang memotivasi aku, itu kan nggak selalu seperti itu kan. Jadi kalau misal teman-teman ingin untuk berkontribusi bukan hanya untuk diri teman-teman sendiri tapi juga untuk Indonesia, teman-teman dianjurkan untuk lanjut ke kuliah seperti itu. Karena sebenarnya Indonesia itu sangat-sangat membutuhkan kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang melalui SDGs juga seperti itu. Nah, gini Kak, kenapa sih Kakak lebih memilih di bidang ekonomi kok enggak di lain aja nih, Kak? Oke, sebenarnya aku tuh suka belajar hal-hal baru ya. Aku juga suka mempelajari bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang. Aku juga suka mempelajari budaya. Nah, tapi setelah aku kerucutkan lagi, ternyata aku suka untuk belajar di ekonomi. Karena di ekonomi itu aku bisa belajar lebih kompleks lagi. Aku bisa belajar bagaimana melihat manusia itu berkonsumsi, bagaimana cara manusia itu berperilaku dalam kegiatan ekonomi maupun di pekerjaan, seperti itu. Terus aku juga bisa belajar kalau misal di ekonomi itu bukan hanya tentang bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana cara aku bisa memanajemen waktu aku, bagaimana aku bisa memanajemen anak-anak aku nanti. Dalam artian ketika aku di kuliah ekonomi itu aku juga sering ikut kepanitiaan yang dimana aku juga belajar bagaimana cara mengatur emosi seperti itu. Terus juga gimana sih caranya mengatur uang kita kayak gitu. Hal-hal basic yang mungkin sebenarnya orang-orang bisa remeh-temeh gitu melihatnya, tapi sebenarnya itu sangat-sangat berharga untuk aku gitu. Nah, apa sih Kak motivasi Kakak memilih ke jurusan ekonomi? Oke. Untuk motivasi aku sendiri ya teman-teman, kenapa aku milih program studi ekonomi, tepatnya ekonomi Islam gitu ya. Sebenarnya itu karena aku pengen tahu gitu gimana sih cara kerja perekonomian di Indonesia, dan setelah aku kulik-kulik lagi, kayaknya belajar ekonomi Islam tuh seru gitu. Karena kalau misal di ekonomi biasa kan kita hanya belajar tentang konvensionalnya aja, sedangkan kalau misal di ekonomi Islam aku tuh juga belajar tentang gimana sih menurut perspektif Islam kayak gitu. Dan sebenarnya apakah semua ekonomi Islam harus Muslim? Enggak sih sebenarnya, karena kan yang dikaji kan hanya ilmu-ilmunya aja kan gitu. Terus juga sebenarnya karena aku sendiri juga suka berniaga gitu ya, aku juga suka jualan sebenarnya dari SD. Jualan apa Kak itu Kak? Aku kalau misal sekarang jualannya lebih ke jasa, aku kayak buka joki desain kayak gitu-gitu. Kakak juga pinter desain juga? Iya, alhamdulillah iya. Lebih ke menguasai aja di Canva kayak gitu. Terus bahkan aku waktu SD itu aku juga udah jualan. Jualan apa Kak? Waktu SD tuh dulu tuh ini loh lagi booming squishy sama slime. Dan waktu itu kan gitu. daripada aku beli minta orang tua kan, jadinya Bikin aku kayak iya gimana caranya, kayak aku nabung, terus habis itu aku beli, terus habis itu barangnya yang udah aku beli dari tabungan aku itu aku jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Nah terus nanti profitnya bakal aku tabung lagi gitu. Jadi aku memang dari kecil itu udah suka banget buat jualan. Jadi kenapa ya aku nggak asah aja bakat jualan aku kayak gitu. Oke, terus habis itu aku juga pengen ini sih kayak kemotivasi juga dari keluarga-keluarga aku yang mungkin kayak juga di bidang ekonomi gitu ya, di bank kebetulan. Jadi aku juga termotivasi awalnya dari keluarga aku juga untuk belajar ekonomi gitu, karena ternyata prospek kerjanya lumayan luas gitu. Bahkan bisa dibilang kalau misal ekonomi Islam masih sangat luas, karena kan ekonomi Islam itu termasuk
ilmu yang baru dikaji kembali gitu. Sebenarnya udah dikaji dari lama, bahkan kayak waktu awal-awal dulu zaman-zaman masih aljabar itu juga udah dipelajari, itu juga dari ekonom-ekonom Islam kayak gitu. Nah tapi sempat stuck karena nggak ada yang melanjutkan ilmunya gitu loh. Jadi kayak baru terlahir kembali lah ibaratnya ekonomi Islam tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu lapangan kerja untuk ekonom Islam itu masih sangat-sangat luas. Misal di Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, terus itu di BCA itu juga kan ada BCA syariahnya sendiri ya. Jadi kayak sebenarnya masih banyak banget gitu loh potensi-potensi untuk aku masuk ke dunia kerja yang ekonomi syariah kayak gitu. Karena kan ya balik lagi manusia kalau misal mau cari apa-apa kan tujuannya duit kan kayak gitu. Duit aja, Kak. Jadi yang paling cuan apa ya udah itu disikat kayak gitu kalau misal aku. Nah, itu sajalah podcast hari ini. Saya Putra Yudhistira pamit undur diri. Dan jangan lupa nonton podcast di Ngopi, Ngobrol Happy bareng Bahagia TV.